Ini itu bisa kita sederhanakan jadi apa kira-kira nih? Kalau 239 kita bagi 12 sisanya berapa? Sisanya 11 juga ya. Berarti kita bisa bikin 11 pangkat 3 sini. 11 pangkat 3 modulo 12. Oh, masih perlu pakai kalkulator juga ya. 11 pangkat 3 dibagi dengan 12, sisanya juga 11 modulo 12. Iya, betul. Kalau mau lebih sederhana bisa ke sini dulu. 11 pangkat 3 modulo 12. Kemudian setelah itu baru 11 pangkat 3 modulo 12. Nanti sisanya adalah 11. Nah, jadi dari sini kita dapat X-nya sama dengan 11. Nah, X inilah yang menyatakan jumlah bulan berikutnya ya. Jadi 11 bulan dari bulan Mei itu adalah bulan April. Nah, ini jawabannya. Nah, ini adalah salah satu penerapan dari teorema Euler ya. Yang saya lihat dari tugas-tugas yang sudah diberikan ke saya yang dikumpul di Microsoft Teams itu kebanyakannya penerapan yang dibuat adalah masih dalam matematika juga. Nah, ini salah satu contoh penerapan di dalam bidang lain. Oke, berikutnya ini sudah benar ya. Berikutnya adalah eh, ini. Dari teorema Euler tersebut, kita dapat mencari inverse dari modulo M. Nah, jika A dan M adalah relatif prime, seperti yang ada di teorema tadi ya, maka dapat ditentukan bahwa, nah ini teorema yang tadi itu, nah dengan demikian, ini sebenarnya adalah bentuk, bentuk, eh, kita modifikasi bentuk yang di atas ini, nih, bentuk yang ini menjadi bentuk yang seperti ini. A pangkat PM itu kan sama juga dengan kita membuat A kali dengan A pangkat PM kurang 1, ya kan? Karena kalau kita jabarkan, kalau kita lakukan operasi kan ini sama juga dengan sebelah kiri ini. Nah, ini akan kongruen dengan 1 modulo M. Nah, yang A pangkat PM dikurang 1 itu, ini disebut dengan inversi dari modulo A modulo M. Ini yang perlu ditambahkan dari eh, teorema Euler kemarin. Ini belum ada yang menampilkan di tugasnya. Jadi saya tambahkan sedikit ya. Ini disebut dengan inverse-nya. Contohnya seperti ini. Selesaikan kongruensi linear 7x kongruen dengan 3 modulo 12 dengan menggunakan teorema Euler sebagai berikut. Nah, ini teorema Euler yang tadi ya. Ini sama-sama dikalikan dengan inverse-nya di ruas sebelah kiri dan sebelah kanan, sehingga nanti kita dapat X-nya. Kan kalau inverse dikali dengan bilangan pokok yang sama, kan hasilnya sama dengan 1 kan, makanya di sini sisanya cuma X saja nih. Jadi yang sebelah kanan itu tetap ada A pangkat PM kurang 1 dikali B modulo M. Nah, kemudian kalau begitu sesuai dengan yang mau kita selesaikan pada soal tadi, 7X kongruen dengan 3 modulo 12, ini kita dapat buat sama seperti bentuk yang di atas ini, berarti kita kali dengan inverse-nya, berarti ruas sebelah kiri kita kali inverse-nya, sebelah kanan juga seperti itu, sehingga di ruas sebelah kirinya kan jadi X nih, ruas sebelah kanannya tentunya ada inverse-nya, 7 pangkat Pi 12 dikurang 1 dikali dengan 3 modulo 12. Nah, Pi 12 tadi, ini kan adalah yang relatif prime dengan 12 ya, berarti ada 4, kemudian dikurang dengan 1, lalu dikali dengan 3 modulo 12. Nah, ini operasi seperti biasa saja. Nah, lalu 7 pangkat 3 kemudian dikali dengan 3 modulo 12. Nah, kita bisa sederhanakan 7 pangkat 3 dibagi 12 itu sisanya berapa ya? Berapa sisanya? Benar tidak ini penyederhanaannya ini? 7 ya? Coba dicek 7 pangkat 3 berapa jadinya? 7 kali 7 kali 7, 7 12. Betul, sisanya adalah 7, Benar Bu, sisa 7. sisa 7. Nah, 7 itu kita kali dengan 3 kan 21 ya. Nah, jadi penyederhanaannya itu menjadi seperti ini. Lalu kalau kita sederhanakan lagi, maka ini akan menjadi 21 bagi 12 dan sisanya 9. Nah, jadi X kongruen 9 modulo 12.
Nah, ini salah satu kegunaan dari inversi tadi. Untuk yang ini ya, adalah untuk menyelesaikan bentuk yang seperti ini. Oke, berikut ini adalah teorema yang akan mengantarkan kita pada teorema Wilson. Ada beberapa teorema, kalau saya tidak salah. Ada dua teorema, nanti akan mengarahkan kita ke teorema Wilson. Nah, sebentar ya, saya pakai headset dulu. Masih terdengar suara saya? Halo? Ibu. Kecil, Ibu. Headsetnya nggak bisa berfungsi. Sebentar. Nah, sekarang bagaimana? Jernih, Ibu. Bagus. Oke, ini untuk teorema 1. Jika P adalah suatu bilangan prima, kekongruenan X kuadrat kongruen dengan 1 modulo P mempunyai tepat dua solusi. Nah, solusi yang pertama adalah 1, kemudian solusi yang kedua adalah P kurang 1. Ini untuk pembuktiannya, misalkan R adalah suatu solusi dari perkongruenan X kuadrat kongruen dengan 1 modulo P, maka dari bentuk perkongruenan yang ini, berarti kan kita bisa buat bentuk yang ini nih. Karena R-nya tadi dimisalkan sebagai solusinya, berarti kan R kuadrat dikurang 1 akan kongruen dengan 0 modulo P ya. Dari yang ini kita ganti X-nya, kemudian dari sini akan menjadi bentuk yang seperti ini. Nah, ini bisa kita faktorkan dua sebelah kirinya sehingga menjadi R tambah 1, kemudian R kurang 1, 0 modulo P. Perkongruenan terakhir ini berarti, nah kalau ada bentuk yang seperti ini, berarti kan ini kan tadi faktornya. Maka artinya apa? P itu membagi habis R tambah 1 dikali dengan R kurang 1. Karena P adalah suatu bilangan prima, maka diperoleh sebagai berikut nih. Jadi kalau P itu membagi habis R tambah 1 dikali dengan R kurang 1, artinya apa? P itu membagi habis R tambah 1 dan P juga membagi habis R dikurang 1. Nah, sehingga dari sini diperoleh R tambah 1 kongruen dengan 0 modulo P atau R dikurang 1 kongruen dengan 0 modulo P. Nah, dari sini diperolehlah R kongruen negatif 1 modulo P atau R kongruen dengan 1 modulo P. Nah, lalu bagaimana dengan ini? Dari baris ketiga ke baris keempat ini bagaimana nih menjadi seperti ini? Kalau yang di sebelah kanannya oke lah. Nih R kongruen 1 modulo P kan sama ya, tidak ada yang berubah dari baris ketiga dan baris keempatnya. Kalau yang ini bagaimana nih? Apa yang bisa menjamin ini? R kongruen negatif 1 modulo P, maka akan menjadi R kongruen dengan P kurang 1 modulo P. Apa yang bisa menjamin baris ketiga ke baris keempat? Halo? Ini nih pertanyaan saya nih. Dari pelajaran-pelajaran sebelumnya, kira-kira apa nih yang bisa menjamin ini? Kalau R kongruen dengan negatif 1 modulo P, maka R juga akan kongruen dengan P dikurang 1 modulo P. Dengan syarat P-nya adalah bilangan prima. Apa yang bisa menjamin itu? Dari itu nggak sih Bu, apa hasil sisa paling kecilnya kan 0 Bu. Kalau kalau 0 itu kan berarti suatu bilangan habis terbagi oleh P. Nah, karena residunya -1, jadi masih belum terkecil. Oke, oke. Ya, Mana ya? itu bisa diterima. Terus, Terus karena yang tadi kalau habis dibagi itu sisanya 0, jadi bisa diterapin ini tuh satu bilangan yang kalau dibagi sama P sebenarnya hasil baginya itu P-1. oke. Gimana ya? Lalu, Kok saya jadi bingung gimana? sendiri? Lalu bagaimana? Bingung juga saya, Bu.
Yang lain? Kalau menurut saya, misalkan R dibagi oleh P itu sisanya min satu, Heeh. berarti bilangan K-nya itu jadinya R sama dengan KP Bilangan apa? min satu. Jadi misalkan eh, R dibagi oleh P, itu hasilnya, sisa hasilnya min satu, Mm-mm. berarti R-nya itu sama dengan KP min satu, Ibu. K R-nya itu dikali min satu. K dikali min 1. Jadi K makanya kali P min satu. K kali P min 1. Makanya jadi bentuk yang seperti ini ya. Bisa kita buat langsung seperti ini. Lalu bagaimana? Barusan siapa sih? Saya familiar dengan suaranya. Barusan siapa? Haikal atau Faisal? Diki dan Jadi Pamba dikit. tadi, Bu. Oh, Diki dan Pamba. Salah semua ya. Oke, jadi bagaimana Diki? Coba diulangi. Coba atau Eh, bisa dicatatkan di sini. Gimana ya cara nyatet ya? Mirip suaranya. Pakai annotated ini nih. Sebelah di atas. Bisa? Halo? Bu. Bisa bisa dicatatkan tidak? Nih, sebelah sini nih. Sebentar, Bu. Atau ada yang mau berpendapat? Yang lain silakan. Coba ingat lagi itu kuncinya adalah R adalah residu terkecil ya. Jadi intinya apa? Kalau untuk min 1 makanya harus kita ubah jadi P negatif 1. Supaya apa? Ada tidak residu terkecil itu yang hasilnya negatif? Tidak ada, Bu. Tidak ada. Jadi tujuannya itu tuh. Nah, sekarang saya mau dengar penjelasannya tadi tuh. Bagaimana R kongruen dengan negatif 1 modulo P itu kongruen juga dengan P dikurang 1 modulo P. Silakan atau bisa saya bantu catatkan bagaimana tadi, Diki? Penjelasan Pamba tadi di awal sebenarnya sudah hampir ngena tuh. Cuma terakhir-terakhir dia malah bingung. Diki bagaimana tadi? Coba diulang lagi Diki. Jadi eh, R itu dibagi oleh P, maka Hmm, sisa hasilnya kan min satu. R di ya. Terus,
Ya, jadi rumusnya itu R sama dengan K kali P min 1. Gitu ya, Bu. K kali P min 1. Oh, makanya jadi seperti ini. Oke, oke, oke. Jadi hubungannya dengan yang ini, saya mau mempertegas lagi. Biasanya kan R sama dengan K kali P tambah 1 berarti kan ya. Kalau yang kaitannya dengan ini nih, ini ke sini. Ya, bagaimana? Yang lain? Yang bawahnya juga sama. Cuman nanti rumus R itu R sama dengan K kali P ditambah dalam kurung P min 1. K kali P. Terus, Eh, tambah dalam kurung K P dikurang 1. ya, ini sama aja sih. Mungkin kita bisa buat seperti ini ya. Jadi gini aja. Jadi maksudnya di sini tuh, kalau R itu adalah residu terkecil, maka nanti kita cari, kalau di sini kan di yang ketiga ini masih residu terkecilnya berarti negatif ya, ini tidak bisa, maka kita buat R yang kongruen dengan P supaya R yang kongruen supaya hasil residu terkecilnya itu tidak lagi negatif begitu. Jadi yang bisa kongruen dengan itu adalah P negatif 1. Atau dengan kata lain, kalau kita buatkan dalam bentuk umumnya, jadinya seperti yang disebutkan di kita itu. Nah, gitu. Nah, karena R adalah solusi dari perkongruenan yang ini, maka R adalah residu terkecil dari modulo P. Jadi 1 dan P kurang 1 itu adalah solusi dari X kuadrat kongruen dari 1 modulo P. Nah, itu solusinya. 1 dan P kurang 1. Jadi sesuai dengan teorema yang tadi ya. Nah, lalu... Ibu maaf suaranya kecil, Bu. Toh, sekarang bagaimana? Iya, sudah besar. Nah, coba sekarang kita lihat contohnya. Selesaikan perkongruenan berikut. X kuadrat kongruen dengan 1 mod 7. Nah, ini gampang nih. Kalau dengan menggunakan teorema tadi, maka apa solusi dari X kuadrat kongruen dengan 1 mod 7? Gampang sekali nih. Coba lihat lagi teoremanya nih. Jika P adalah suatu bilangan prima, kongruenan X kuadrat kongruen dengan 1 modulo P mempunyai tepat dua solusi. Solusinya itu 1 dan P kurang 1. Coba lihat sekarang P-nya apakah bilangan prima atau tidak di sini dari perkongruenan ini nih. Untuk yang Iya. nomor 1 aja dulu. Ya, berarti apa solusinya? Berarti X apa R ya? Kenapa? X apa R, Bu? Berarti R apa X? Ya, R, boleh Bu. kita ini kita buatkan dalam R sama dengan apa gitu ya. Karena R menyatakan solusinya, maka bisa kita nyatakan R sama dengan dan apa. Berarti R kongruen Kalau 6 dua ya. menurut 7 dan R kongruen 1 menurut 7. Atau solusinya itu berupa seperti ini nih. Coba lihat eh, premanya. Solusinya adalah 1 dan P kurang 1. Jadi kalau P-nya sama dengan 7, maka solusinya apa? R kongruen 6. Solusinya adalah 1 dan 6. Begitu saja. Oh, oke oke. Nah, bagaimana dengan ini? X kuadrat kongruen dengan 24 modulo 23. 22 dan 1. Coba lihat dulu, apakah ini bisa langsung kita gunakan teoremanya? Dibagi dulu apakah bisa, Bu?
Oke, berarti ini kan harus kita sederhanakan dulu sehingga bentuknya menjadi bentuk yang seperti ini tadi, X kuadrat kongruen dengan 1 modulo. Nah, ini tuh harus kita ubah dulu. Jadi X kuadrat kongruen 24 modulo 23 itu kalau kita sederhanakan akan menjadi apa? 1 - 2 - 3. 1 modulo 23, ya betul. Gampang ya. Jadi setelah bentuknya jadi seperti ini, maka solusi yang memenuhi adalah 1 dan 22. 22. Nah, kayak gitu. Tidak boleh langsung ya, karena ini harus kita ubah dulu bentuknya, sehingga bisa menjadi bentuk 1 mod 23. Kalau sudah seperti itu, syaratnya ini harus bilangan prima. Nah, bisa kita langsung dapatkan solusinya 1 dan 22, sesuai dengan teorema. Nah, gitu. Nah, kemudian berikutnya adalah eh, teorema 2. Teorema 2 ini juga akan mengarahkan kita kepada teorema Wilson nanti. Coba lihat dulu di sini. Misalkan P adalah suatu bilangan prima, selain 2 dan A aksen adalah selain 2 dan A aksen adalah solusi dari AX kongruen dengan 1 modulo P dengan A sama dengan 1, 2, 3 sampai P kurang 1. Nah, yaitu A kali A aksen sama dengan 1 modulo P dengan A aksennya itu lebih dari 0 kurang dari P. Maka akan terjadi dua bentuk ini nih. Jika A-nya tidak kongruen dengan B modulo P, maka A tidak akan kongruen, A aksennya juga tidak akan kongruen dengan B aksen modulo P. Kemudian yang kedua adalah jika A sama dengan 1 atau A sama dengan P kurang 1, maka A aksen itu kongruen dengan A modulo P. Kita lihat contohnya ya. Tentukan solusi-solusi dari kongruenan linear AX dari kongruen dengan 1 modulo 13 dengan A-nya ini. Jadi A-nya itu adalah 1, 2, 3, 4, 5 sampai 12 dengan syarat solusinya itu adalah di antara A aksen lebih dari 0 kurang dari 13 ya. Karena sesuai dengan teorema tadi ini A aksen adalah solusi dari AX kongruen dengan 1 modulo P sehingga solusinya itu nanti adalah A aksen lebih dari 0 kurang dari P. Nah, berikutnya kita lihat contohnya penyelesaiannya seperti ini. Perhatikan himpunan residu-residu terkecil dari modulo 13 selain 0, yaitu 1 sampai 12 ya. Ini residu terkecilnya, sesuai dengan teorema-teorema yang sudah kita pelajari juga di materi sebelumnya. Ini dapat residu terkecil modulo 13-nya ini, yang antara ini ya, selain 0 dan berada antara, ini nih syaratnya, antara 0 sama 13 berarti 1, 2, sampai 12 berarti kan ya. Kita akan mudah memperoleh solusi-solusi dari perkongruenan linear sebagai berikut. Nah, kira-kira ini dari mana nih? Solusi dari X kongruen dengan 1 modulo 13 adalah 1. Ini dari mana? Dari Kemudian 2X 1 modulo 13 adalah 7. Dari mana? Kalau yang pertama jelas ya. X kongruen 1 modulo berapa tadi? 1 modulo 13 adalah 1, itu jelas. Kalau yang ini bagaimana nih? 2X kongruen dengan 1 modulo 13 adalah 7. Coba ingat lagi ya, bagaimana cara mencari eh,
Bentar, 2X kongruen 1 modulo 13. Itu Bu, 13-nya dikali Hmm. 1 dulu. Oke, lalu? Ditambah 1, jadinya 2X kongruen 14 modulus 13. Oke, terus ada yang bisa kita lakukan kanselasi? 2X kongruen 2 kali 7. Bentar, ini dulu. 2X Oke, kongruen dengan 14. 14 modulo 13. 13 ya. Nah, ini dapatnya dari perkalian kelipatan 13 ya. Tambah 1, begitu kan? Iya, Ibu. Jadi ini tuh dari 1 ditambah 13 kali 1 sama dengan 14 kan sisanya. Nah, lalu dari sini kan bisa kita lakukan kanselasi nih. Ini 2X kongruen dengan 7 modulo 13. Syarat boleh melakukan kanselasi apa? 2 sama 13-nya itu FPB 1. Oke. 2 sama 13-nya relatif primnya 1 ya. Jadi dari sini bisa kita lakukan kanselasi sehingga dapat X-nya kongruen dengan modulo 13. Nah, jadi berarti dari sini solusi dari 2X kongruen 1 modulo 13 adalah 7. Kemudian solusi dari 3X kongruen 1 modulo 13 adalah 9. Kita coba satu lagi ya. Ini kongruen dengan apa? 3X kongruen dengan berapa jadinya? Kelipatan 13. Tambah 1. 2 Ibu. 2. Kalau 2 jadinya berapa nih? 27. 26 tambah 1. 27 ya? 27. Iya. 27 sisanya berapa? 27 modulo 13 begitu. Jadi X kongruen 9 modul 13. Oke. Ini 3 kali berapa? 9 modulo 13. Lalu X sama dengan X kongruen dengan 9 modulo 13. Nah, dan seterusnya. Yang lain juga seperti itu ya. Nah, kalau kita lihat, ini kan residu terkecilnya dari modulo 13 itu 1, 2, 3, 4, 5, sampai 12 begitu. Jadi kalau kita perhatikan, solusi-solusinya itu ternyata juga, kita lihat sampai selesai ya, juga merupakan bilangan yang sama, 1, 2, 3, 4, 5, sampai 12. Nih, 1, 7, 9, 10, 8, lalu 11, 2, 5, 3, 4, 6, dan 12. Nah, dari sini tampak dari perkongruenan tersebut bahwa jika A elemen T, A itu maksudnya tadi adalah yang mana? Yang ini nih, kita ambil berapa saja nilai yang kita buat di sini nih. Asal masih pada 1 sampai 12 ini ya. Bilangan 1 sampai 12 ini kita masukkan ke sini perkongruenan ini, maka nanti A aksennya juga akan berada antara 0 sampai 13 nih. Dan aksen adalah solusi dari X kongruen dengan 1 modulo 13, maka A aksen itu adalah elemen dari T pula. Nah, benar kan ya? Ini T-nya seperti ini tadi, dan A-nya tadi kita ambil 1 sampai 12 juga nih, maka solusinya itu juga merupakan elemen dari T. Jadi elemen dari residu terkecil. Kemudian dapat diperiksa pula bahwa apabila A, B elemen T dengan A-nya tidak kongruen dengan modulo 13, maka nanti A aksennya itu tidak akan kongruen juga dengan B modulo 13. Dengan A aksen dan B aksennya elemen T itu dijamin oleh teorema yang tadi ya. Ini nih. Nah, itu yang akan terjadi jika bentuk solusinya seperti ini tadi. Nah, kemudian berikutnya, sampai di mana tadi? Nah, ini nanti akan menjadi solusi berturut-turut dari AX kongruen dengan 1 modulo 13. Yang ini tadi nih. Ini adalah solusi dari AX kongruen 1 modulo 13. Dan BX kongruen dengan 1 modulo 13. Berdasarkan teorema tadi. Nah, kemudian kalau seperti itu, jika A-nya sama dengan 1 dan B-nya sama dengan 12, ini dari mana nih dapatnya nih? A sama dengan 1 dan B sama dengan 12.
Coba dari mana? Perhatikan lagi teorema ini, teorema 2. Yang kedua, perhatikan. Nah, dari sini nih, kalau A-nya sama dengan 1 dan A sama dengan P kurang 1, maka akan terjadi seperti ini ya. Nah, itu tuh dari yang kedua ini yang diambil nih. Maka dari sini tadi, berarti kan A-nya sama dengan 1. Dan A yang satu lagi, kalau di sini dilambangkan dengan B, berarti 13 dikurang 1 atau P dikurang 1, itu sama dengan 12 ya. Nah, maka solusinya berturut-turut adalah A aksen sama dengan 1 dan B aksen sama dengan 12. Sehingga jika A sama dengan 1 atau A sama dengan 12, ini berdasarkan yang kedua tadi ya, maka kita bisa buat 1 kongruen dengan 1 modulo 13 atau 12 kongruen dengan 12 yang kedua tadi. Nah, ini tadi ya, kalau A-nya sama dengan 1 dan A-nya sama dengan, atau A-nya sama dengan P dikurang 1, berarti di sini P-nya sama dengan 13, jadi sama dengan 12 A-nya, maka A aksennya sama dengan A modulo P. Jadi kalau A-nya sama dengan berapa tadi? 1, jadi ini 1 modulo 13, kemudian satu lagi adalah 12 modulo 13 gitu. Jadi bentuknya seperti ini. Nah, itu yang dimaksud dengan teorema 2 ini. Oke. Nah, lalu bagaimana dengan teorema Wilson itu sendiri? Nah, dari teorema 1 dan teorema 2, nah ngarahnya ke teorema ini, teorema Wilson. Jika suatu P bilangan prima, maka P dikurang 1 faktorial itu kongruen dengan negatif 1 modulo P. Nah, coba untuk memahami teorema ini, saya mau menjelaskan menggunakan ilustrasi supaya lebih paham. Di sini kan P-nya sama dengan 11. Saya contohkan ya. Saya ambil ini teoremanya kan ini nih. Saya ambil P-nya sama dengan 11. Kalau P-nya sama dengan 11, berarti P dikurang 1 faktorial itu sama dengan 11 kurang 1 faktorial begitu ya. Sorry. 11 kurang 1 faktorial itu sama dengan 10 faktorial. Nah, 10 faktorial ini sendiri itu kan sama dengan 10 kali 9 kali 8 kali 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Nah, sekarang saya mau mengurutkan bilangan-bilangan tersebut. Ini 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Mau dibuat kongruen 1 modulo 11. Oke. Kemudian saya minta kalian mengisi bilangan-bilangan yang saya garis ini nih. 10 kali berapa yang hasilnya adalah kongruen dengan 1 modulo 11. Nanti kita akan ngarah ke teorema yang ini, teorema 3 ini. Coba 10 kali berapa yang hasilnya adalah kongruen dengan 1 modulo 11. 10 kali 11, Bu. 10 kali 11 atau 10 kali 10? Oh iya, 10 kali 10, Bu. 10 kali 10 ya. Kan 10 kali 10, 100 dibagi 11, sisa 1 kan? Nah, ini 10 kali 10. Oke. Berikutnya, mau dibuat modulo 11 semua nih. 1 modulo 11. Arahkan ke 1 modulo 11. Coba isi titik-titik garis ini nih. Bilangan apa saja yang memenuhi? 1 modulo 11. Ini saya ambil ilustrasi 11 supaya lebih gampang ya. 1 modulo 11.
Saya pindahin ke sebelah sini. Silakan dipikirkan angka yang lainnya. 3 min 1 modulo 11. Nah, kalau untuk 9 kali berapa yang hasilnya 1 modulo 11? 5, 5, Ibu. Bu. 5, oke. 5. 8 berapa? 8 kali 8, Bu. 8 kali 8 atau 8 kali... Coba cek kembali. 8 kali 8 8 kali 7, Bu. 8 kali 7, 56 kan ya? 8 kali 7 ya. 8 kali 7. Kalau ini tentunya 8. Lalu kalau 6 kali berapa? 6 berapa? 6 kali, ini gampang nih. 6 kali berapa yang hasilnya kongruen dengan 1 modulo 11? 6 kali 2, Bu. 6 kali 2. 2. Betul. Lalu yang 5 kali berapa? 5 udah ada tadi ya. 9. 5 kali 9. 4. 4 kali Ya. 3, Bu. 3, Bu. 4 kali 3. Oke. 4 kali 3. Lalu 3? Kali 4. 3 kali 4. Sudah ada. 2 tadi 6 ya. Kemudian 1 dengan berapa? 1, 12, Bu. Selain 12, jangan ambil yang lebih besar daripada 11. 1 kali 1 kalau itu, Bu. 1 kali 1, ya betul. Nah, dari sini, tadi kan kita sudah buat seperti ini. Sebentar. 10 kali 9 kali 8 kali 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Itu kan sama dengan 10 faktorial ya. Nah, kemudian kalau saya susun kembali yang ini, 10 faktorial, itu ini akan menjadi, coba pasangannya apa saja tadi? 9 dengan 5 ya. Ini nih. 9 dengan 5. Lalu apa lagi? 8 dengan Sama 7. 8 dengan 7. Lalu 6 dengan 7. 2. 6 dengan 2. 6 dengan 2. Oke. Ada lagi? 4 dengan 3 ya. Selebihnya sudah kan? 9 dengan 5, 8 dengan 7, 6 dengan 2, 4 dengan 3, lalu 2 sudah, ini kali 1. Nah, apa yang bisa kita simpulkan dari sini? Ini kita pasang kongruen aja. Ini tadi 10, 9 kali 5 itu kan sama dengan 1 modulo 11 kan? 1 modulo 11, 8 kali 7, 1 modulo 11 juga. Lalu 6 kali 2, 1 modulo 11 juga. Kemudian 4 kali 3 juga 1 modulo 11. Kali 1 yang ini modulo 11. Gitu kan jadinya? Sehingga diperolehlah bentuk 10 modulo 11. Nah, kira-kira dari sini, coba bisa nggak ngarahin ke bentuk ini nih, ke sini. Kita kan sudah dapat nih 10 faktorial sama dengan dari sini kan, saya pindahin ke atas. 10 faktorial itu kongruen dengan 10 modulo 11. Nah, artinya apa? Kalau kita sederhanakan lagi, sama dengan apa ini nih? 11 dikali min 1 tambah 10 bukan, Bu? Berarti kan negatif 1 modulo 11. Gitu kan? 10 faktorial sama dengan kongruen dengan negatif 1 modulo 11. Nah, begitu. Artinya apa? Tadi P kita sama dengan 11. Nah, lalu sekarang kita dapat 10 faktorial nih. Artinya, kalau P-nya sama dengan 11, berarti P kurang 1 faktorial itu akan kongruen dengan negatif 1 modulo P. Modulo P. Nah, seperti itu pemahaman untuk teorema Wilson.
Ilustrasinya seperti itu. Bisa dipahami sampai di sini? Bisa, Bu. Oke. Nah, kalau begitu, ini untuk latihannya. Tentukan sisa pembagian 97 faktorial dibagi dengan 101. Silakan ya, ini dikumpulkan. Sekarang pukul berapa? Sekarang 11.09. Dikumpul paling lama jam 12 ya ke Microsoft Teams. Satu lagi deh. Ayo. Coba nanti saya kasih kunci jawabannya, dicocokkan nanti ya, benar apa tidak. Yang ini sisanya 17. Kemudian soal yang kedua, nomor 1, nomor 2, soalnya sama. Itu kan sisa pembagian 67 faktorial dibagi dengan 71. 71. Ini kunci jawabannya 17. Lalu berikutnya nomor 2 Ibu kunci. maaf suaranya kecil lagi. Kalau sekarang bagaimana? Oke, Ibu. Oke. Kemudian yang kedua itu berapa ya tadi? 12. Oke, silakan dicari ya. Untuk soal tentang teorema Wilson dikumpulkan paling lambat pukul 12. Saya buka Microsoft Teams-nya sekarang. Karena pertemuan kita sudah memasuki pertemuan yang ke-15 kan hari ini. Berarti kemungkinan ujiannya kalau tidak minggu depan adalah minggu satunya lagi. Kalian mau request tidak ujiannya kapan? Mau minggu depan atau minggu satunya lagi? Atau tidak mau ujian? Kalau di mata kuliah lain ujiannya kapan? Biasanya sesuaiin sama prodi sih, Bu. Sama Jadi fakultas gitu. enggak, soalnya dosen diberikan kesempatan untuk menentukan mau ujian di minggu pertama atau minggu kedua. Nanti kalau misalnya ada request dari kalian, misalnya udah numpuk nih minggu pertama, nah bisa di request, saya request nanti di minggu kedua saja begitu. Tapi kalau misalnya tidak ada request ya saya serahkan ke prodi. Tuh, serahkan prodi saja ya untuk sementara. Saya takutnya nanti numpuk gitu mata kuliahnya, ujiannya. Jadi pusing. Nah, jadi untuk kisi-kisi soal ujiannya, silakan dipelajari saja soal-soal ujian tahun lalu. Saya juga belum kebayang karena ini mata kuliah pertama saya untuk ngajar yang ini ya. Sebelumnya belum pernah ngajar. Nah, silakan dicek saja soal-soal ujian tahun-tahun sebelumnya. Tapi kalau saya udah dapat apa ya? Tapi kalau kita udah bikin soal dengan dosen-dosen tim, nanti saya coba bikin kisi-kisinya. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan tidak? Tolong tugas-tugas yang belum lengkap, silakan segera dilengkapi. Karena seperti biasa ya, tugas juga sangat berpengaruh. Kalau dengan Bu Yayu, tugasnya berapa persen? Kayaknya di awal nggak dikasih tahu deh beberapa persennya. Oh gitu. Oke, silakan segera dikerjakan. Sampai pukul 12 ya. 12 IM berarti ya. PM.
Oke, nanti filenya saya masukkan ke Microsoft Teams. Silahkan dilihat. Tugasnya dikumpulkan. Suaranya kecil Ibu, maaf. File yang ini nanti saya masukkan ke Microsoft Teams dan tugasnya silahkan segera diupload paling lambat pukul 12 ya. Karena ini adalah pertemuan terakhir kita. Saya minta maaf kalau ada kekurangan selama proses belajar mengajar. Saya yakin banyak kekurangan ya. Mudah-mudahan ilmu yang saya berikan berkah. Kalau ada kesalahan, itu dari diri saya sendiri ya. Kalau ada kelebihan, ya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, demikian saja. Semoga berhasil untuk ujiannya dan untuk ujian yang lain juga selain mata kuliah ini. Terima kasih sudah mengikuti kuliah dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Ibu. Ibu. Ya, sama-sama. Sehat-sehat Bu. Ya, sama.